Aku diusir dari rumah yang kubayar sendiri, ditampar suami, di depan ibunya, dan 2 minggu kemudian, mereka kehilangan segalanya. Assalamualaikum, buat kalian yang lagi nonton. Semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang menyakiti hati. Aku Rina dari Bandung. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like ya, karena cerita ini mungkin akan mengubah cara kalian melihat sebuah rumah tangga. Rumah yang terlihat sempurna. Dari luar, rumah tanggaku terlihat seperti mimpi yang jadi nyata. Rumah kecil di sudut kota Bandung itu tidak mewah, tapi cukup hangat untuk disebut pulang. Cat temboknya masih baru, pagar besinya belum berkarat, dan di halaman depan, ada satu pot bunga yang selalu kusiram setiap pagi sebelum berangkat kerja. Tetangga sering bilang, enak ya, masih muda sudah punya rumah sendiri. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Bukan karena sombong, tapi karena mereka tidak tahu cerita di baliknya. Namaku Rina. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan swasta. Gajiku tidak luar biasa besar, tapi cukup kalau hanya untuk hidup sendiri. Tapi aku tidak hidup sendiri. Aku menikah dengan Ardi, pria yang dulu kupikir akan menjadi tempatku pulang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara perasaan. Dulu, dia berbeda. Dia perhatian. Dia sering menjemputku pulang kerja. Dia bahkan pernah kehujanan hanya karena ingin membawakan aku makan malam. Hal-hal kecil itu, dulu terasa sangat besar. Dan mungkin, itu yang membuatku yakin untuk menikah dengannya. Di awal pernikahan, kami tinggal di kontrakan kecil. Atapnya sering bocor saat hujan. Dindingnya tipis, sampai suara tetangga bertengkar pun terdengar jelas. Tapi anehnya, aku merasa bahagia. Kami sering makan mie instan berdua di lantai. Tertawa tanpa alasan. Dan saling berjanji, suatu hari nanti, kami akan punya rumah sendiri. Rumah yang benar-benar milik kami. Janji itu, perlahan mulai menjadi kenyataan. Aku mulai menabung. Sedikit demi sedikit. Sementara Ardi, mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Kadang untung, kadang tidak. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Karena dalam pikiranku saat itu, ini adalah perjuangan bersama. Saat akhirnya kami berhasil membeli rumah itu, aku menangis. Bukan karena lelah, tapi karena merasa, semua usaha kami tidak sia-sia. Hari pertama kami pindah, aku ingat jelas bagaimana Ardi berdiri di depan pintu, lalu berkata, "Ini rumah kita." Aku tersenyum, dan mengangguk. Iya, rumah kita. Kalimat itu sederhana, tapi saat itu, terasa sangat berarti. Setiap sudut rumah itu, aku isi dengan harapan. Dapur kecil yang sering kupakai memasak sebelum berangkat kerja. Ruang tamu sederhana dengan sofa bekas yang kami beli murah. Dan kamar tidur, tempat kami berbagi cerita setiap malam. Aku bahkan mulai membayangkan masa depan. Anak-anak yang berlari di ruang tamu. Tawa kecil di pagi hari, dan makan malam hangat, yang tidak pernah sepi. Semua terasa begitu mungkin, begitu dekat. Tapi ada satu hal, yang tidak pernah benar-benar orang lain lihat. Cicilan rumah itu, dibayar dari rekeningku. Setiap bulan, aku yang memastikan tidak ada keterlambatan. Aku yang menghitung pengeluaran. Aku yang menahan keinginan, demi satu tujuan, mempertahankan rumah itu. Ardi tahu. Dia selalu tahu. Tapi setiap kali aku membicarakannya, dia hanya berkata, "Kita kan suami istri, gak perlu dihitung." Dan lagi-lagi, aku memilih diam. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku percaya, dalam pernikahan, tidak semua hal harus dipermasalahkan. Aku pikir, selama kami masih bersama, semuanya akan baik-baik saja. Aku pikir, rumah ini adalah awal dari kebahagiaan kami. Aku pikir, aku sudah berada di tempat yang tepat. Sampai akhirnya,
Aku mulai menyadari sesuatu. Rumah ini memang terlihat hangat dari luar, tapi di dalamnya perlahan mulai terasa dingin. Dan aku belum tahu bahwa semua yang kubangun dengan susah payah ini akan menjadi tempat pertama aku benar-benar kehilangan segalanya. Pengorbanan yang tak terlihat. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan bilang aku beruntung. Punya pekerjaan tetap, punya rumah, punya suami. Seolah semuanya sudah lengkap. Tapi ada satu hal yang tidak pernah terlihat, pengorbanan yang tidak pernah benar-benar dihitung. Setiap awal bulan, sebelum aku memikirkan apapun, aku selalu membuka aplikasi bank. Angka di layar itu bukan sekadar saldo. Itu adalah napas dari rumah yang kutinggali. Cicilan rumah, listrik, air, kebutuhan dapur. Semua itu berjalan karena aku. Aku tidak pernah mengatakan ini pada siapapun. Bahkan pada Ardi, aku jarang membahasnya dengan serius. Bukan karena aku tidak ingin dihargai, tapi karena aku takut, jika mulai menghitung, hubungan kami juga akan terasa seperti hitungan. Dan aku tidak ingin pernikahanku berubah menjadi transaksi. Ardi punya usaha kecil. Kadang hasilnya cukup, kadang tidak sama sekali. Ada hari di mana dia pulang dengan wajah cerah, membawa sedikit uang dan harapan. Tapi ada juga hari di mana dia hanya diam, duduk lama di sofa, menatap kosong. Di saat-saat seperti itu, aku selalu mendekat. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Aku bilang begitu sambil tersenyum, walaupun dalam hati, aku juga lelah. Aku mulai mengambil lembur, menambah jam kerja, mengurangi waktu istirahat. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Aku ingat satu malam, aku pulang dengan kepala terasa berat, tubuh hampir tidak bisa berdiri tegak. Tapi saat membuka pintu rumah, aku tetap tersenyum. Karena bagiku, rumah harus tetap terasa hangat, meskipun aku sendiri sedang tidak baik-baik saja. Aku masuk ke dapur, memasak dengan sisa tenaga. Menggoreng telur, memanaskan nasi. Sederhana, tapi cukup. Ardi duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya. Aku melirik sebentar, berharap dia melihatku, bertanya, atau sekadar menyapa. Tapi tidak. Dia tetap diam. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan marah, bukan kecewa besar, tapi kosong. Seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul, tanpa aku sadari sejak kapan. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa. Terbiasa pulang dalam keadaan lelah, tanpa disambut. Terbiasa makan tanpa banyak bicara. Terbiasa tidur, tanpa percakapan. Semua berjalan, tapi terasa berbeda. Aku mulai mengurangi kebiasaan bercerita. Karena setiap kali aku mencoba, responnya hanya singkat. Iya. Ya udah. Nanti aja. Dan lama-lama, aku berhenti mencoba. Aku tidak tahu kapan tepatnya kami berubah. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada kejadian dramatis. Hanya, perlahan-lahan, kami menjadi dua orang yang hidup di rumah yang sama, tapi tidak lagi benar-benar bersama. Dan di tengah semua itu, aku tetap melakukan hal yang sama setiap bulan. Membayar. Tanpa terlambat. Tanpa komplain. Tanpa diketahui orang lain, betapa beratnya itu. Kadang aku duduk sendiri di kamar, melihat slip pembayaran. Angka-angka itu terasa seperti bukti bahwa aku masih bertahan. Bukan hanya untuk rumah ini, tapi untuk hubungan yang mulai retak, tanpa suara. Aku sering bertanya dalam hati, apakah ini memang bagian dari pernikahan? Apakah semua orang juga seperti ini? Hanya bertahan, tanpa benar-benar bahagia. Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku selalu menekannya. Karena aku masih percaya, semua ini akan membaik. Aku masih percaya, Ardi hanya sedang lelah. Aku masih percaya, kami hanya butuh waktu. Dan yang paling penting,
Aku masih percaya, rumah ini adalah tempat yang layak untuk diperjuangkan. Tapi aku tidak sadar bahwa saat itu, aku bukan sedang memperjuangkan rumah tangga. Aku sedang mempertahankan sesuatu yang perlahan sudah mulai hilang. Dan aku masih belum siap untuk menyadarinya. Kedatangan yang mengubah segalanya. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada tanda peringatan. Tidak ada pertengkaran besar yang tiba-tiba meledak. Semuanya dimulai dari satu kalimat sederhana. Ibu mau tinggal di sini sementara waktu. Ardi mengatakannya dengan santai, seolah itu hal biasa. Seolah aku pasti akan setuju. Dan memang, saat itu aku tidak menolak. Ya udah, gak apa-apa, jawabku pelan. Karena dalam pikiranku, ini hanya sementara. Lagi pula, dia ibunya. Dan aku tidak ingin menjadi istri yang terlihat tidak menerima keluarga suami. Hari itu, aku bahkan ikut membantu menyiapkan kamar, membersihkan, mengganti sprei, menata lemari kecil di sudut ruangan. Aku ingin semuanya terasa nyaman. Aku ingin beliau merasa diterima. Dan untuk beberapa hari pertama, semuanya terlihat baik-baik saja. Ibu mertuaku berbicara dengan lembut. Sesekali tersenyum. Bahkan sempat memujiku karena rumahnya bersih. Aku sempat berpikir, mungkin ini tidak akan seburuk yang kubayangkan. Tapi aku salah. Perubahan itu datang perlahan, begitu pelan, sampai aku tidak sadar kapan tepatnya semuanya mulai berbeda. Awalnya, hanya hal-hal kecil. Cara beliau melihatku. Cara beliau memperhatikan apa yang kulakukan. Seperti ada penilaian di balik setiap tatapan. Suatu pagi, aku sedang bersiap berangkat kerja. Memakai kemeja rapi, merapikan rambut di depan cermin. Beliau berdiri di belakangku, tanpa suara. Lalu berkata pelan, kerja terus ya, perempuan sekarang. Aku tersenyum kecil. Tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa tidak nyaman. Aku mengabaikannya. Kupikir, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi hari demi hari, komentar seperti itu mulai sering muncul. Masakanmu terlalu asin. Rumah masih kurang rapi. Istri itu seharusnya lebih banyak di rumah. Tidak pernah diucapkan dengan nada tinggi. Tidak pernah secara langsung menyerang. Tapi cukup untuk membuatku berpikir ulang setiap kali melakukan sesuatu. Aku mulai merasa diawasi. Bahkan untuk hal kecil. Suatu sore, aku pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Kupikir aku bisa beristirahat sejenak. Tapi begitu masuk rumah, aku melihat ibu mertuaku duduk di ruang tamu, memperhatikan sekeliling. Baru pulang? Tanyanya. Iya, Bu, hari ini agak cepat, jawabku. Beliau mengangguk pelan. Lalu berkata, biasanya juga pulang lama. Aku terdiam. Bukan karena aku tidak bisa menjawab, tapi karena aku tidak tahu apa maksud sebenarnya. Hari itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah ini tidak lagi terasa seperti tempatku pulang. Ada ketegangan kecil yang terus ada, walaupun tidak terlihat jelas. Aku mulai berhati-hati dalam berbicara, dalam bergerak, bahkan dalam bernapas. Rasanya aku harus menyesuaikan diri. Dan yang paling membuatku bingung, Ardi tidak mengatakan apapun. Dia melihat semuanya. Dia mendengar komentar-komentar itu. Tapi dia tetap diam. Kadang hanya tersenyum. Kadang bahkan ikut menimpali, seolah itu hal biasa. Iya juga sih, kamu sekarang sering pulang malam, katanya suatu hari. Kalimat itu sederhana. Tapi rasanya, seperti menegaskan bahwa aku salah. Padahal aku bekerja, untuk kami. Untuk rumah ini. Untuk hidup yang kami bangun bersama. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup. Suasana hening. Aku mencoba mengingat,
Kapan terakhir kali aku merasa benar-benar nyaman di rumah ini? Dan aku tidak menemukan jawabannya. Karena kenyataannya, perasaan itu sudah mulai hilang sejak seseorang masuk ke dalamnya. Aku tidak membenci ibu mertuaku. Aku hanya tidak lagi merasa punya ruang. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, apakah ini masih rumahku? Atau aku hanya seseorang yang kebetulan tinggal di dalamnya? Dan tanpa aku sadari, itu baru awal. Karena setelah ini, yang datang bukan lagi sekadar kata-kata halus, tapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sindiran halus yang menusuk. Awalnya, aku masih mencoba menganggap semuanya biasa. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma penyesuaian. Namanya juga tinggal bareng orang tua, pasti ada perbedaan. Aku berusaha mengerti, berusaha sabar, berusaha tetap jadi versi terbaik dari diriku, di rumah yang mulai terasa asing. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku bohongi, perasaan. Karena setiap hari, ada sesuatu yang perlahan mengikisnya. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku ingin memasak sebelum berangkat kerja. Kupikir, mungkin dengan begitu, semuanya akan terasa lebih baik. Aku menyiapkan nasi, sayur, dan lauk sederhana. Tidak istimewa, tapi aku memasaknya dengan sungguh-sungguh. Saat makanan sudah siap, aku memanggil mereka. Ibu, Mas, sudah siap makannya. Aku berdiri di dekat meja makan, menunggu respon. Ibu mertuaku datang lebih dulu. Melihat hidangan di meja, tanpa ekspresi. Lalu duduk. Ardi menyusul, masih dengan ponsel di tangan. Aku ikut duduk, berusaha tersenyum. Beberapa detik hening. Lalu ibu mertuaku mencicipi masakanku. Dan tanpa melihatku, beliau berkata, "Kurang garam." Kalimatnya singkat. Nada suaranya datar. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dalam dadaku. Aku langsung berdiri. "Oh, aku tambahin ya, Bu." Aku ke dapur, mengambil garam, dan memperbaiki masakan itu. Tanganku bergerak cepat, seolah aku melakukan kesalahan besar. Padahal, itu hanya soal rasa. Aku kembali ke meja. Mencoba duduk lagi. Kali ini, aku tidak banyak bicara. Aku hanya makan, perlahan. Tapi dalam diam, aku mulai sadar. Ini bukan soal garam. Ini tentang bagaimana aku dinilai. Hari itu tidak berhenti di situ. Saat aku sedang bersiap berangkat kerja, ibu mertuaku berdiri di ruang tamu. Melihatku dari atas sampai bawah. "Kamu mau kerja atau mau pergi kondangan?" Aku terdiam. Kemeja yang kupakai adalah pakaian kantor biasa. Tidak berlebihan. Tapi cara beliau melihatku membuatku merasa salah. "Ini baju kantor, Bu," jawabku pelan. Beliau hanya mengangguk kecil. Lalu berkata, "Perempuan itu seharusnya sederhana." Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak punya kata-kata, tapi karena aku mulai lelah untuk menjelaskan diriku sendiri. Aku berangkat kerja dengan perasaan yang tidak enak. Sepanjang jalan, pikiranku penuh. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya salah dariku? Apakah aku kurang baik? Kurang perhatian? Atau aku memang tidak pernah cukup? Sepulang kerja, aku berharap bisa sedikit tenang. Tapi yang kutemui, justru hal yang sama. Komentar kecil, tatapan yang menilai, dan suasana yang tidak pernah benar-benar hangat. Suatu malam, aku mencoba duduk di ruang tamu bersama Ardi dan ibunya. Aku ingin setidaknya merasa menjadi bagian dari rumah ini. Aku mulai berbicara. Minggu depan aku mungkin lembur lagi. Ada laporan yang harus selesai. Aku menatap Ardi, berharap dia mengerti. Tapi sebelum dia menjawab, ibu mertuaku lebih dulu bicara. "Kerja terus ya, sampai lupa tugas sebagai istri." Aku menoleh pelan.
Kalimat itu, kali ini tidak terasa halus. Ada tekanan di dalamnya. Ada penilaian yang tidak lagi disembunyikan. Aku mencoba tersenyum. Ini juga buat keluarga, Bu? Beliau langsung menyela, keluarga itu bukan cuma uang. Hening. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Aku menatap Ardi. Berharap, sekali saja, dia akan membelaku. Atau setidaknya, mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya menghela napas pelan, dan berkata, "Ya, coba diatur aja waktunya." Kalimat itu, sederhana, tapi cukup, untuk membuatku sadar. Aku sendirian. Di rumah yang kubayar. Di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Aku mulai mengurangi bicara. Mengurangi harapan. Karena setiap kali aku mencoba, yang kuterima hanya hal yang sama. Dan malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Menatap langit-langit. Air mata jatuh, tanpa suara. Bukan karena satu kejadian besar. Tapi karena, terlalu banyak hal kecil, yang akhirnya menumpuk. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi secara hati. Dan aku belum tahu, bahwa semua ini, baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Suami yang mulai berubah. Aku selalu percaya, sekeras apapun dunia di luar sana, rumah adalah tempat kembali. Dan di dalam rumah itu, ada satu orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Suamiku. Dulu, Ardi adalah orang yang paling mengerti aku. Tanpa perlu banyak kata, dia tahu kapan aku lelah, kapan aku butuh ditemani, kapan aku hanya ingin didengarkan. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, sekarang justru jadi hal yang paling kurindukan. Karena perlahan, semuanya berubah. Bukan berubah drastis. Tidak ada satu momen besar yang langsung membuat semuanya berbeda. Tapi perubahan itu datang pelan. Hampir tidak terasa, sampai akhirnya aku sadar. Semuanya sudah tidak sama lagi. Suatu malam, aku pulang kerja dalam keadaan benar-benar lelah. Hari itu penuh tekanan. Kepalaku sakit, tubuhku rasanya ingin berhenti saja. Begitu sampai di rumah, aku langsung duduk di sofa. Melepas sepatu, mencoba menarik napas panjang. Ardi ada di sana. Duduk santai, menonton sesuatu di ponselnya. Aku menoleh sedikit. Capek banget hari ini, kataku pelan. Biasanya, dia akan langsung bertanya, "Kenapa? Cerita sini." Tapi kali ini, tidak. Dia hanya menjawab singkat, "HM." Satu suara pendek, tanpa menoleh. Aku terdiam. Aku menunggu beberapa detik, berharap dia akan bertanya lagi. Tapi tidak. Akhirnya aku berdiri, berjalan ke kamar, tanpa mengatakan apapun. Dan disitulah, aku mulai menyadari. Jarak itu semakin nyata. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Aku bercerita, dia menjawab seperlunya. Aku mencoba dekat, dia terlihat sibuk. Dan yang paling terasa, dia mulai sering, sejalan dengan ibunya. Suatu pagi, aku bangun sedikit terlambat. Alarmku tidak berbunyi, atau mungkin aku terlalu lelah sampai tidak mendengarnya. Aku buru-buru ke dapur, mencoba menyiapkan sarapan secepat mungkin. Tapi ibu mertuaku sudah lebih dulu duduk di meja makan. Melihatku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Baru bangun? Tanyanya. "Iya, Bu, maaf, kesiangan sedikit." Beliau menghela napas. Istri itu harus bangun lebih pagi dari suami. Aku mengangguk kecil. Menahan diri untuk tidak menjawab. Aku mulai memasak, dengan cepat. Tapi belum selesai, Ardi keluar dari kamar. Melihat situasi itu, aku berharap, dia akan berkata sesuatu. Atau setidaknya, menenangkan suasana. Tapi yang dia lakukan, justru ikut berbicara. "Iya sih, kamu sekarang sering banget kesiangan." Tanganku berhenti sejenak. Aku menoleh pelan.
Cuma hari ini, kataku lirih. Tapi dia tidak menatapku. Dia duduk, mengambil ponselnya, dan melanjutkan. Ya tetap aja, harusnya bisa diatur. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti menegaskan bahwa aku salah, tanpa melihat seluruh yang sudah kulakukan. Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya melanjutkan memasak, dengan perasaan yang semakin berat. Sejak saat itu, aku mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ingin aku akui. Ardi tidak lagi berdiri di tengah. Dia mulai condong. Sedikit demi sedikit, dia lebih mendengarkan ibunya, lebih mempercayai ucapannya, lebih cepat menyetujui penilaiannya. Dan aku mulai berada di sisi yang berbeda. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara. Kami sedang di kamar. Suasana cukup tenang. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba memilih kata-kata. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Dia masih menatap ponselnya. Apa? Aku menarik napas pelan. Aku ngerasa, akhir-akhir ini kamu berubah. Dia berhenti sebentar, lalu menoleh. Maksudnya? Aku ragu sejenak. Tentang sikap kamu ke aku. Dan tentang ibu. Beberapa detik hening. Aku berharap ini akan jadi percakapan yang jujur. Tapi yang kudapat, justru hal yang membuat hatiku semakin turun. Kamu aja yang terlalu sensitif. Kalimat itu seperti memotong semua yang ingin kusampaikan. Aku terdiam. Aku cuma ngerasa. Belum selesai aku bicara, dia menyela. Ibu itu orang tua. Wajar kalau dia ngomong kayak gitu. Nada suaranya mulai berubah. Bukan lagi santai. Lebih tegas. Lebih membela. Dan disitulah aku benar-benar sadar. Aku tidak hanya kehilangan kenyamanan di rumah ini, aku mulai kehilangan seseorang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Aku tidak melanjutkan pembicaraan itu, karena aku tahu, apapun yang kukatakan, tidak akan mengubah apapun. Malam itu, kami tidur dalam diam. Tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan, tidak ada kehangatan. Hanya dua orang yang berbaring di tempat yang sama, tapi terasa sangat jauh. Aku menatap langit-langit, lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa aman di samping suamiku sendiri. Dan dari situ, aku mulai mengerti satu hal yang menyakitkan. Masalahnya bukan lagi tentang ibu mertuaku, tapi tentang siapa yang dipilih oleh suamiku. Dan jawabannya, bukan aku. Aku jadi orang asing di rumah sendiri. Ada satu perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan marah, bukan juga sedih yang meledak-ledak, tapi kosong. Seperti kamu ada di suatu tempat yang seharusnya milikmu, tapi kamu tidak lagi merasa menjadi bagian dari itu. Itulah yang mulai kurasakan di rumah ini. Rumah yang dulu penuh tawa. Rumah yang dulu terasa hangat, meski sederhana. Sekarang, terasa asing. Aku masih tinggal di sana. Masih tidur di kamar yang sama. Masih melakukan rutinitas yang sama. Tapi rasanya, aku hanya menumpang. Pagi-pagi, aku bangun lebih awal. Bukan lagi karena ingin memulai hari dengan baik, tapi karena aku takut dinilai. Aku langsung ke dapur. Memasak dengan cepat. Memastikan semuanya terlihat rapi, bahkan sebelum mereka bangun. Bukan karena aku suka, tapi karena aku tidak ingin mendengar komentar lagi. Setiap gerakanku terasa seperti diawasi. Sendok yang kutaruh, piring yang kucuci, bahkan cara aku berjalan di dalam rumah, rasanya harus benar. Kalau tidak, pasti ada yang salah. Suatu pagi, saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar suara dari ruang tamu. Ibu mertuaku berbicara dengan Ardi. Aku tuh heran, sekarang perempuan lebih pilih kerja daripada ngurus rumah. Aku diam.
Tanganku tetap bergerak, tapi pikiranku langsung terhenti. Ardi tidak langsung menjawab. Aku menunggu, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Sesuatu yang sederhana saja, seperti, dia kerja juga buat kita. Tapi yang kudengar, iya sih, sekarang banyak yang begitu. Tanganku berhenti. Air dari keran masih mengalir, tapi aku tidak bergerak. Kalimat itu tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak ada. Seolah semua yang kulakukan tidak pernah benar-benar dihargai. Aku melanjutkan mencuci, pelan, menahan sesuatu yang mulai naik dari dalam dada. Bukan tangisan, lebih ke perasaan jatuh. Sejak saat itu, aku mulai mengurangi keberadaanku. Aku makan setelah mereka selesai. Aku duduk di tempat yang tidak terlalu terlihat. Aku berbicara hanya jika perlu. Bahkan untuk tertawa, aku mulai lupa bagaimana caranya. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Hari itu benar-benar melelahkan. Begitu masuk rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Ibu mertuaku duduk di sana, menatapku. Jam segini baru pulang. Nada suaranya datar, tapi penuh arti. Ada kerjaan, Bu? Beliau menggeleng pelan. Rumah jadi gak keurus. Aku tidak menjawab. Aku hanya melepas tas dan berjalan ke kamar. Di dalam kamar, Ardi sudah ada. Berbaring, menatap ponselnya. Aku berdiri di dekat pintu. Menatapnya beberapa detik. Makan belum? Tanyaku pelan. Udah, jawabnya singkat. Tidak ada pertanyaan balik. Tidak ada perhatian. Aku mengangguk kecil, walaupun dia tidak melihat. Aku duduk di tepi ranjang. Tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih lelah. Aku ingin bicara. Ingin cerita. Ingin didengar. Tapi setiap kali aku mencoba, hasilnya selalu sama. Jadi aku memilih diam. Malam itu, aku tidak makan. Bukan karena tidak lapar, tapi karena aku tidak punya energi, bahkan untuk mengurus diriku sendiri. Aku berbaring perlahan, membelakangi Ardi, menatap ke arah dinding. Dan disitulah, aku akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini kuhindari. Aku kesepian. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar melihatku. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Aku mulai merasa tidak punya suara. Apapun yang kulakukan, selalu salah di mata seseorang. Dan orang yang seharusnya membelaku, justru ikut menguatkan penilaian itu. Aku mencoba bertahan, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, bahwa semuanya akan membaik. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai kehilangan harapan. Rumah ini masih berdiri sama. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi suasananya sudah tidak lagi sama. Dan aku tidak lagi merasa ini tempatku pulang, melainkan tempat aku belajar bagaimana rasanya hidup tanpa benar-benar dimiliki. Dan aku belum tahu bahwa sebentar lagi semua tekanan ini akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa lagi aku diamkan. Malam yang melelahkan. Ada hari-hari di mana tubuh lelah, tapi pikiran jauh lebih berat. Hari itu adalah salah satunya. Sejak pagi, semuanya sudah terasa tidak berjalan dengan baik. Pekerjaan menumpuk. Atasan terus menekan. Dan aku bahkan tidak sempat duduk tenang. Jam makan siang terlewat begitu saja. Aku hanya minum kopi, yang rasanya pahit, bahkan tanpa gula. Tapi bukan itu yang membuatku lelah. Yang membuatku lelah adalah kenyataan bahwa setelah semua ini, aku harus pulang ke tempat yang tidak lagi terasa seperti rumah. Menjelang malam, aku masih duduk di depan komputer. Layar menyala, angka-angka berderet, tapi mataku sudah mulai kabur. Rina, ini harus selesai hari ini ya.
kata atasanku. Aku hanya mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Aku menyelesaikan semuanya, pelan tapi pasti. Menahan kantuk, menahan pusing, menahan semua yang ingin berhenti. Saat akhirnya aku berdiri dari kursi itu, jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Kantor mulai sepi. Aku menarik napas panjang, mengambil tas, dan berjalan keluar. Di perjalanan pulang, aku tidak memutar musik seperti biasanya. Aku hanya diam, menatap jalanan, lampu-lampu kota yang terlihat samar. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap perjalanan ini lebih lama. Karena aku tidak ingin cepat sampai. Tidak ingin membuka pintu itu. Tidak ingin menghadapi suasana yang sama lagi. Tapi pada akhirnya, aku tetap sampai. Rumah itu berdiri seperti biasa. Lampu teras menyala. Pintu tertutup rapat. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu. Tanganku menggenggam kunci, tapi tidak langsung membukanya. Seolah ada bagian dari diriku yang menahan. Tapi aku tetap masuk. Begitu pintu terbuka, yang pertama kali kurasakan, bukan kehangatan, tapi dingin. Ruang tamu berantakan, piring kotor di meja, dan suara televisi menyala cukup keras. Ibu mertuaku duduk di sofa, menoleh begitu melihatku masuk. Baru pulang. Nada suaranya datar, tapi cukup untuk membuat bahuku terasa semakin berat. Iya, Bu, lembur, jawabku pelan. Beliau menggeleng sedikit. Kerja terus, rumah jadi berantakan. Aku melihat sekeliling. Piring, gelas, sisa makanan. Semuanya memang belum dibereskan. Tapi aku baru saja sampai. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil, lalu berjalan ke dalam. Di kamar, Ardi tidak ada. Aku meletakkan tas di kursi. Duduk sebentar di tepi ranjang. Tubuhku terasa seperti habis diperas. Tenagaku hampir habis. Tapi aku tahu, aku belum bisa istirahat. Aku keluar lagi. Masuk ke dapur. Mulai mencuci piring. Satu persatu. Air mengalir. Suara piring beradu pelan. Tanganku bergerak otomatis, tanpa benar-benar aku sadari. Di tengah itu, aku mendengar suara pintu terbuka. Ardi pulang. Dia masuk, tanpa melihat ke arah dapur. Langsung duduk di ruang tamu. Aku menunggu. Menunggu dia melihatku. Atau setidaknya, menyapa. Tapi tidak ada. Beberapa menit berlalu. Akhirnya aku keluar dari dapur. Makan belum? Tanyaku. Dia menoleh sebentar. Belum. Hanya satu kata. Aku mengangguk. Oke, aku masakin ya. Tidak ada jawaban. Aku kembali ke dapur. Memasak, dengan sisa tenaga yang ada. Menggoreng telur, memanaskan nasi. Sederhana. Tapi aku tetap melakukannya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah terbiasa. Saat makanan siap, aku memanggilnya. Mas, sudah. Dia datang, duduk, mulai makan. Tanpa bicara. Tanpa melihatku. Aku berdiri sebentar. Lalu duduk di kursi seberang. Menatap piringku sendiri, yang kosong. Aku tidak lapar. Atau mungkin, aku terlalu lelah untuk merasakannya. Suasana hening. Hanya suara sendok, dan televisi dari ruang tamu. Dan di tengah keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Hari ini, bukan hanya melelahkan karena pekerjaan, tapi karena aku harus terus kuat di tempat yang tidak memberiku alasan untuk bertahan. Setelah selesai makan, Ardi langsung berdiri. Tanpa mengatakan apa-apa. Langsung masuk ke kamar. Aku tetap duduk di sana. Beberapa detik. Beberapa menit. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku merasa sangat sendirian. Akhirnya aku berdiri. Membersihkan meja. Mencuci piring lagi. Melakukan semuanya, seolah itu memang tugasku.
Padahal, di dalam hati, aku sudah hampir tidak punya tenaga lagi. Malam itu, aku masuk ke kamar lebih lambat. Ardi sudah berbaring. Aku mematikan lampu, dan ikut berbaring. Membelakanginya. Seperti biasa. Tapi malam itu, berbeda. Ada sesuatu yang terasa menggantung. Seperti, semua yang selama ini kutahan, sudah hampir mencapai batasnya. Dan aku tahu, ini tidak akan bertahan lama. Karena setelah malam ini, sesuatu pasti akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa lagi aku tahan. Dan saat itu datang, aku tidak akan lagi diam. Awal pertengkaran. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan marah. Bukan juga sedih seperti biasanya. Lebih ke kosong. Seperti ada sesuatu di dalam diriku yang sudah berhenti berharap. Aku tetap melakukan rutinitas yang sama. Bangun. Ke dapur. Menyiapkan sarapan. Tapi kali ini, aku tidak terburu-buru. Aku bergerak pelan. Tanpa tekanan. Tanpa mencoba, sempurna. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin menyenangkan siapapun. Saat nasi hampir matang, aku mendengar langkah kaki dari belakang. Ibu mertuaku. Beliau berdiri di ambang dapur. Melihatku, tanpa bicara. Beberapa detik hening. Lalu, seperti biasa, kalimat itu datang. Kamu sekarang makin santai ya? Aku berhenti sebentar. Tanganku masih memegang sendok. Tapi pikiranku langsung penuh. Aku cuma lagi masak. Bu, jawabku pelan. Beliau masuk sedikit ke dapur. Masak sih masak. Tapi rumah juga harus diperhatiin. Aku menoleh pelan. Rumah juga aku yang bersihin, Bu. Kalimat itu keluar, tanpa aku rencanakan. Tidak keras. Tidak membentak. Tapi cukup, untuk membuat suasana berubah. Beliau langsung menatapku lebih tajam. Oh, sekarang mulai ngitung ya? Aku terdiam. Aku tidak bermaksud seperti itu. Atau mungkin, sebenarnya iya, karena selama ini, aku selalu diam. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku menjawab. Aku cuma capek, Bu, kataku pelan. Beliau menghela napas panjang. Capek? Perempuan itu jangan banyak alasan. Kalimat itu, sederhana. Tapi kali ini, tidak lagi terasa ringan. Ada sesuatu di dalam diriku, yang bergerak. Bukan ledakan besar, tapi seperti retakan yang mulai terbuka. Aku meletakkan sendok di meja. Menatap beliau, sedikit lebih lama dari biasanya. Aku kerja juga buat rumah ini, Bu. Hening. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku menatap balik. Beliau tersenyum tipis. Tapi bukan senyum hangat. Lebih ke senyum yang menilai. Rumah ini bukan karena kamu saja. Aku menarik napas pelan. Dadaku mulai terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena semua yang selama ini kutahan mulai muncul ke permukaan. Aku gak pernah bilang begitu. Belum selesai aku bicara, beliau menyela. Tapi sikap kamu sekarang seperti itu. Suasana dapur tiba-tiba terasa sempit. Seolah udara di dalamnya berkurang. Dan saat itu, langkah kaki lain terdengar. Ardi. Dia masuk ke dapur. Melihat kami berdua. Ada apa ini? Tanyanya. Aku menoleh ke arahnya. Ini, momen yang sama seperti sebelumnya. Momen di mana aku berharap, dia akan melihat, dan mengerti. Ibumu bilang aku. Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku lebih dulu berbicara. Coba tanya istrimu. Sekarang sudah mulai berani jawab. Nada suaranya berubah. Tidak lagi datar. Lebih tajam. Ardi menatapku. Apa maksudnya? Aku mencoba tetap tenang. Aku cuma bilang aku capek. Dia menghela napas. Ya gak usah dibesar-besarin.
Kalimat itu langsung memotong segalanya. Aku terdiam. Lagi. Seperti biasa. Semua yang terjadi langsung dianggap hal kecil. Semua yang kurasakan seperti tidak penting. Aku gak ngebesarin, suaraku mulai pelan. Tapi aku juga manusia, Mas. Untuk pertama kalinya, suaraku terdengar lebih jujur, lebih terbuka. Dan mungkin, itu yang membuat semuanya berubah. Ardi menatapku. Lebih lama. Lebih tajam. Ya terus kamu maunya apa? Pertanyaan itu bukan pertanyaan. Lebih seperti tantangan. Aku tidak langsung menjawab. Karena sebenarnya, aku tidak tahu lagi apa yang kuinginkan. Aku hanya ingin didengar, dipahami, dianggap ada. Tapi kata-kata itu terasa terlalu berat untuk diucapkan. Aku cuma pengen kamu ngerti aku, kataku akhirnya. Hening. Beberapa detik. Lalu, Ardi tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi seperti meremehkan. Kamu aja yang terlalu baper. Kalimat itu jadi titik. Bukan akhir, tapi titik di mana sesuatu di dalam diriku benar-benar retak. Aku tidak menangis, tidak marah. Aku hanya diam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa ingin memperbaiki keadaan. Karena aku mulai sadar, masalahnya bukan lagi soal salah paham, tapi tentang aku yang tidak pernah benar-benar dianggap. Dan pagi itu, yang awalnya terasa biasa, berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan karena ada teriakan, bukan karena ada amarah besar, tapi karena, untuk pertama kalinya, aku berhenti berharap. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena setelah ini, yang datang bukan lagi sekadar perdebatan kecil, tapi sesuatu yang tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Kata-kata yang menghancurkan. Setelah pagi itu, tidak ada yang benar-benar kembali seperti biasa. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada usaha memperbaiki suasana. Yang ada, hanya diam. Tapi bukan diam yang menenangkan. Diam yang penuh jarak. Diam yang terasa seperti tembok. Semakin tinggi, semakin tebal. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Pergi kerja. Menyelesaikan tugas. Tersenyum pada orang lain. Seolah semuanya baik-baik saja. Karena hanya di luar rumah, aku masih bisa merasa normal. Tapi begitu aku pulang, semuanya kembali berubah. Malam itu, aku sampai di rumah sedikit lebih awal dari biasanya. Aku membuka pintu pelan. Suasana di dalam sunyi. Televisi mati. Lampu ruang tamu menyala redup. Aku melangkah masuk, perlahan. Dan di sana, Ardi duduk sendirian di sofa, menatap kosong ke depan. Aku sempat berpikir, mungkin ini kesempatan. Kesempatan untuk bicara. Untuk memperbaiki semuanya. Aku mendekat. Mas. Dia tidak langsung menoleh. Apa? Nada suaranya datar. Aku duduk di kursi seberang. Menatapnya. Aku gak mau kita kayak gini terus. Dia akhirnya menoleh. Ekspresinya sulit dibaca. Kayak gimana? Aku menarik napas pelan. Kita jadi kayak orang asing. Hening. Beberapa detik berlalu. Aku menunggu. Berharap, kali ini, dia akan membuka diri. Tapi yang datang, justru hal yang tidak pernah kubayangkan. Dia tersenyum tipis. Tapi bukan senyum hangat. Lebih seperti senyum yang menahan sesuatu. Ya terus kamu maunya apa? Pertanyaan itu, lagi. Aku menatapnya. Aku cuma pengen kita balik kayak dulu. Kalimat itu keluar pelan. Jujur. Tanpa marah. Tanpa tuntutan berlebihan. Hanya harapan sederhana. Tapi responnya menghancurkan. Dia tertawa kecil. Kayak dulu, kamu kira semuanya bisa balik gitu aja? Aku terdiam.
Aku berubah karena kamu juga berubah, Rina. Kalimat itu membuatku mengernyit. Aku. Dia mengangguk. Iya. Kamu sekarang sibuk kerja, pulang malam, rumah gak keurus. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti tuduhan. Aku mencoba menjelaskan. Aku kerja buat kita, Mas. Tapi rumah ini juga butuh diurus. Suaranya mulai naik. Dan untuk pertama kalinya, percakapan kami benar-benar terasa seperti pertengkaran. Aku juga ngurus rumah. Suaraku ikut bergetar. Tapi kamu gak pernah lihat itu. Dia langsung berdiri. Menatapku tajam. Karena memang gak kelihatan. Kalimat itu seperti menghantam langsung ke dalam dada. Aku berdiri pelan. Menatapnya balik. Dadaku sesak. Bukan karena marah. Tapi karena aku mulai kehabisan kata. Apa yang harus aku lakukan lagi? Biar kamu lihat. Suaraku pelan. Tapi penuh beban. Dan disitulah dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah aku lupa. Kamu itu cuma numpang di rumah ini. Hening. Dunia seperti berhenti. Aku tidak langsung bereaksi. Karena otakku butuh waktu untuk memproses. Kamu? Apa? Suaraku hampir tidak terdengar. Dia tetap menatapku. Tanpa ragu. Iya. Jangan merasa paling berhak di sini. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Bukan hanya perasaanku. Tapi juga semua yang selama ini kupegang. Semua yang kupikir kami bangun bersama. Aku menatapnya. Mencoba mencari sisa Ardi yang dulu. Yang pernah berdiri di sampingku. Yang pernah bilang, ini rumah kita. Tapi yang kulihat sekarang, bukan orang yang sama. Aku tidak menangis. Tidak langsung. Karena rasa sakitnya terlalu dalam. Lebih dalam dari sekadar air mata. Aku hanya berdiri di sana. Diam. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak punya tempat. Di rumah ini. Di hubungan ini. Bahkan, di hidupnya. Aku menarik napas pelan. Menahan semuanya. Dan berkata, baik. Hanya satu kata. Tanpa emosi. Tanpa perlawanan. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang berubah. Bukan karena aku menyerah. Tapi karena aku mulai melepaskan. Dan dia tidak menyadarinya. Dia tidak tahu. Kalimat yang baru saja dia ucapkan akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan bisa dia perbaiki. Dan aku akhirnya mengerti satu hal. Aku tidak sedang kehilangan rumah. Aku sedang kehilangan alasan untuk bertahan. Dan setelah ini, yang akan terjadi tidak akan lagi sama. Tamparan itu. Setelah kata-kata itu, aku pikir tidak akan ada yang lebih menyakitkan lagi. Aku salah. Karena ternyata, yang lebih sakit dari kata-kata adalah tindakan. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada yang berbicara setelah percakapan itu. Aku masuk ke kamar lebih dulu. Duduk di tepi ranjang, tanpa benar-benar tahu harus melakukan apa. Kata-kata Ardi masih terngiang di kepalaku. Kamu cuma numpang di rumah ini. Kalimat itu terus berulang. Seolah tidak mau pergi. Aku menatap lantai, lama. Mencoba menenangkan diri. Mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Bahwa ini hanya emosi sesaat. Bahwa dia tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Tapi semakin aku mencoba, semakin jelas rasanya. Ini bukan lagi hal kecil. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Ardi masuk. Tanpa melihatku. Langsung berjalan ke arah lemari. Aku menoleh. Ada sesuatu di dalam diriku yang masih ingin mencoba. Masih ingin memperbaiki. Mas. Dia tidak menjawab. Aku berdiri pelan. Masa kamu beneran mikir aku cuma numpang di sini? Suaraku pelan.
Hampir seperti bisikan. Dia berhenti sebentar, lalu menoleh. Tatapannya dingin. Kamu sendiri yang bikin semuanya jadi kayak gini. Aku menggeleng pelan. Aku cuma kerja buat kita. Belum selesai aku bicara, suara dari luar kamar terdengar. Ibu mertuaku. Ardi. Nada suaranya tinggi, seolah memanggil dengan emosi. Ardi langsung keluar kamar. Aku berdiri di sana beberapa detik sebelum akhirnya ikut keluar. Di ruang tamu, suasana sudah berbeda. Ibu mertuaku berdiri, wajahnya tegang. Aku gak suka cara dia jawab tadi pagi. Beliau menunjuk ke arahku. Aku terdiam. Ardi menoleh ke arahku. Tatapannya berubah. Lebih tajam. Lebih keras. Jadi kamu sekarang berani ngelawan ibu? Aku langsung menggeleng. Aku gak ngelawan. Aku cuma apa? Suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar terkejut. Aku mencoba tetap tenang. Aku cuma jelasin. Tapi nada kamu gak sopan. Ibu mertuaku menyela. Aku menatap mereka berdua. Rasanya seperti berdiri sendirian, di tengah dua orang yang sudah berada di sisi yang sama. Dadaku mulai sesak. Aku gak bermaksud. Dan saat itu, semuanya terjadi begitu cepat. Ardi melangkah mendekat. Tangannya terangkat. Dan, plak, suara itu menggema. Keras. Tajam. Dan untuk sesaat, semuanya terasa berhenti. Aku tidak langsung merasakan sakitnya. Yang kurasakan, justru hening. Seperti dunia, tiba-tiba kehilangan suara. Aku berdiri diam. Wajahku menoleh ke samping, karena benturan itu. Perlahan, aku kembali menatap ke depan. Ke arah Ardi. Ke arah suamiku sendiri. Tanganku gemetar, sedikit. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak percaya. Dia menamparku. Bukan dalam keadaan emosi sesaat saja, tapi di depan ibunya. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada penyesalan di wajahnya. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada, hanya kemarahan. Aku gak mau kamu kurang ajar sama ibu. Suaranya masih tinggi. Aku menatapnya. Air mata mulai menggenang, tapi belum jatuh. Karena rasa yang kurasakan sekarang, lebih besar dari sekadar sedih. Ini, patah. Sesuatu di dalam diriku, benar-benar patah. Aku menoleh sedikit, ke arah ibu mertuaku. Beliau tidak mengatakan apa-apa. Tidak menghentikan. Tidak juga terlihat kaget. Hanya diam. Dan itu, cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku kembali menatap Ardi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai seseorang yang kucintai. Aku melihatnya sebagai orang yang menyakitiku. Aku menarik napas pelan, menahan semuanya, dan akhirnya, air mata itu jatuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya sadar. Semua yang selama ini kupikir bisa diperbaiki, sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Aku tidak berteriak, tidak membalas. Aku hanya berkata pelan, cukup. Satu kata, tapi penuh arti. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Karena tamparan itu, bukan hanya mengenai wajahku, tapi juga menghancurkan semua yang tersisa. Dan setelah ini, yang akan terjadi, bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang pergi. Kalimat yang mengusirku. Setelah tamparan itu, tidak ada lagi yang terasa sama. Bukan hanya suasana rumah. Bukan hanya cara aku melihat Ardi. Tapi, cara aku melihat diriku sendiri. Aku masih berdiri di ruang tamu. Air mata sudah jatuh. Tapi aku tidak lagi berusaha menghapusnya. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu terlihat kuat di depan mereka. Aku hanya lelah.
Lelah mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak lagi mempertahankanku. Ardi masih berdiri di depanku. Napasnya sedikit berat. Matanya masih dipenuhi emosi. Sementara ibu mertuaku tetap di tempatnya. Diam. Mengamati. Seolah semua ini adalah hal yang wajar. Aku menatap Ardi. Lama. Mencoba mencari sisa-sisa seseorang yang dulu pernah kupercaya. Tapi yang kulihat sekarang hanya orang asing. Mas. Suaraku pelan. Hampir habis. Apa ini yang kamu mau? Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku dengan ekspresi yang tidak lagi bisa kubaca. Beberapa detik hening. Lalu, dia berkata sesuatu. Sesuatu yang mengakhiri segalanya. Kalau kamu gak betah, angkat kaki dari rumah ini. Hening. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa ragu. Tanpa penyesalan. Dan untuk sesaat, aku benar-benar tidak bergerak. Bukan karena aku tidak mengerti. Tapi karena aku tidak menyangka akan mendengarnya dari dia. Dari orang yang dulu berdiri di depan pintu rumah ini dan berkata, ini rumah kita. Sekarang, dia menyuruhku pergi. Dari tempat yang sama. Aku menatapnya. Mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Kamu, serius? Suaraku hampir tidak terdengar. Dia tidak menghindari tatapanku. Iya, kalau kamu gak bisa hormat sama ibu, lebih baik kamu pergi. Kalimat itu semakin menegaskan. Bukan emosi sesaat. Ini pilihan. Dan dia sudah memilih. Bukan aku. Dadaku terasa sesak. Bukan karena sedih saja. Tapi karena semuanya terasa begitu jelas sekarang. Aku tidak lagi punya tempat di sini. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Berharap mungkin ada sedikit penahanan. Sedikit saja. Tapi tidak ada. Beliau hanya berdiri, diam, tanpa mengatakan apapun. Dan diam itu lebih keras dari kata-kata apapun. Aku kembali menatap Ardi. Air mataku masih mengalir, tapi wajahku mulai tenang. Bukan karena aku baik-baik saja, tapi karena aku sudah sampai di titik di mana aku tidak ingin lagi berjuang sendirian. Aku menarik napas pelan, dalam, lalu mengangguk kecil. Baik. Hanya satu kata. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada nada memohon. Tidak ada harapan. Hanya keputusan. Ardi terlihat sedikit terkejut. Mungkin dia mengira aku akan membantah. Atau menangis lebih keras. Tapi tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berbalik. Masuk ke kamar. Langkahku pelan. Tapi pasti. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena aku ragu. Tapi karena aku sedang meninggalkan sesuatu yang dulu sangat berarti bagiku. Di dalam kamar, aku berdiri beberapa detik, menatap sekeliling. Tempat tidur, lemari, sudut-sudut yang pernah penuh cerita. Semua itu masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Aku tidak mengambil banyak barang, hanya tas kecil, beberapa pakaian, dompet, dan ponsel. Aku tidak ingin membawa terlalu banyak, karena yang paling berat bukan barang, tapi kenangan. Saat aku keluar dari kamar, Ardi masih di ruang tamu. Dia melihatku. Jangan drama, katanya. Aku berhenti sebentar, menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan juga senyum sedih. Tapi senyum yang penuh arti. Tenang, aku gak akan balik lagi, kataku pelan. Kalimat itu membuatnya diam. Aku tidak menunggu respon. Aku berjalan ke pintu. Membukanya. Udara malam langsung menyambutku. Dingin. Tapi entah kenapa, terasa lebih lega dibanding di dalam. Aku melangkah keluar. Tanpa menoleh lagi. Karena aku tahu,
Kalau aku melihat ke belakang, aku mungkin akan ragu. Dan malam itu, aku benar-benar pergi. Bukan hanya dari rumah itu, tapi dari semua yang selama ini menyakitiku. Dan mereka tidak tahu bahwa kepergianku bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang tak terduga. Malam itu, jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu kota menyala samar. Orang-orang masih berlalu lalang, seolah dunia tetap berjalan seperti biasa. Dan memang, dunia tidak berhenti. Hanya saja, duniaku yang berubah. Aku berjalan tanpa tujuan yang jelas. Tas kecil di tanganku terasa ringan. Tapi langkahku berat, bukan karena aku ragu, tapi karena aku baru saja meninggalkan sesuatu yang selama ini kupikir adalah rumah. Angin malam menyentuh wajahku. Dingin. Tapi anehnya, tidak menusuk. Karena rasa dingin itu tidak sebanding dengan apa yang baru saja terjadi di dalam rumah itu. Aku berhenti di pinggir jalan, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, tidak ada suara yang menilai. Tidak ada tatapan yang mengawasi. Tidak ada kalimat yang membuatku merasa salah. Hanya aku dan malam. Dan disitulah, aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang. Bukan bahagia. Belum. Tapi, ringan. Seperti beban yang selama ini kupikul, akhirnya mulai terlepas. Aku duduk di bangku kecil di dekat halte. Menatap jalanan. Mobil lewat. Motor melintas. Orang-orang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Dan aku, akhirnya diam, tanpa harus pura-pura kuat. Tanganku menggenggam ponsel. Ada banyak pesan masuk. Dari kantor. Dari nomor yang tidak penting. Tapi tidak ada satupun dari Ardi. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku mengharapkan pesan itu, tapi karena aku sadar aku benar-benar sudah tidak dianggap. Dan anehnya, itu tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Karena sekarang, aku sudah tahu posisiku. Aku membuka aplikasi bank. Menatap angka yang selama ini menjadi bagian dari rutinitasku. Cicilan rumah. Tanggal pembayaran. Semua masih tercatat rapi. Aku menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat semua itu dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kendali. Selama ini, aku pikir aku hanya bertahan. Ternyata, aku yang memegang semuanya. Aku menutup aplikasi itu. Menatap ke depan lagi. Dan disitulah, aku mulai menyusun sesuatu. Bukan rencana balas dendam. Bukan juga pelarian. Tapi keputusan. Keputusan untuk tidak kembali. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan diriku berada di tempat yang tidak menghargai keberadaanku. Dan keputusan itu terasa sangat jelas. Aku berdiri. Mengambil napas dalam. Seolah aku sedang memulai sesuatu yang baru. Aku tidak menangis lagi. Karena air mataku sudah cukup jatuh malam itu. Sekarang, yang tersisa hanya diriku. Dan itu sudah cukup. Beberapa hari berikutnya, aku tinggal di tempat sementara. Tidak besar. Tidak mewah. Tapi, cukup. Cukup untuk tidur dengan tenang. Cukup untuk bangun tanpa rasa takut. Aku mulai menjalani hari seperti biasa. Pergi kerja. Pulang. Diam. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi merasa diawasi. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Dan perlahan, aku mulai kembali menjadi diriku sendiri. Di kantor, aku bekerja lebih fokus. Lebih tenang. Atasanku bahkan sempat berkata, "Kamu kelihatan beda sekarang." Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, yang berubah bukan pekerjaanku, tapi hidupku. Sementara itu, aku tidak pernah mencoba menghubungi Ardi. Tidak sekalipun.
Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah selesai. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang masih belum mereka ketahui. Sesuatu yang sudah kusiapkan jauh sebelum malam itu terjadi. Sesuatu yang akan mengubah semuanya. Dan saat itu terjadi, aku tidak perlu marah, tidak perlu membalas. Karena kenyataan itu sendiri sudah cukup. Dan mereka akan merasakannya tanpa aku harus mengatakan apapun. Rahasia yang kusimpan. Tidak semua keputusan dibuat dalam keadaan marah. Beberapa justru lahir dari kelelahan yang terlalu lama dipendam. Dan keputusanku bukan sesuatu yang muncul malam itu. Bukan karena tamparan. Bukan karena diusir. Tapi karena semua yang terjadi jauh sebelum itu. Beberapa minggu sebelum aku meninggalkan rumah itu, aku sudah mulai merasa ada yang harus berubah. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku mulai sadar. Aku tidak bisa terus bertahan di tempat yang perlahan menghancurkanku. Awalnya, hanya pikiran kecil. Sekilas, bagaimana kalau aku tidak lagi di sini? Aku mencoba menolaknya, meyakinkan diriku bahwa semuanya masih bisa diperbaiki, bahwa ini hanya fase, bahwa Ardi akan kembali seperti dulu. Tapi setiap hari, yang kuterima justru sebaliknya. Komentar, tatapan, diam, semua itu menumpuk. Dan tanpa aku sadari, aku mulai bersiap, bukan secara terbuka, tapi diam-diam. Aku mulai memperhatikan dokumen rumah, surat-surat, status kepemilikan, detail cicilan, semuanya atas namaku. Sejak awal, karena saat itu, Ardi belum memiliki penghasilan tetap, dan aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku pikir itu tidak penting, karena kami adalah satu. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku mulai berpikir, kalau suatu hari aku benar-benar harus pergi, apa yang akan terjadi dengan rumah itu? Apakah aku akan tetap membayar untuk tempat yang bukan lagi milikku secara perasaan? Atau aku harus melakukan sesuatu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya, aku mengambil langkah pertama. Aku menghubungi seseorang, bukan teman, bukan keluarga, tapi seseorang yang punya kendali. Bosku di kantor. Dia dikenal sebagai orang yang tegas, keras, dan tidak banyak bicara. Orang-orang di kantor bahkan sedikit takut padanya. Tapi justru itu yang membuatku yakin. Dia bukan tipe orang yang akan terlibat emosi. Dia melihat segala sesuatu sebagai keputusan. Dan aku butuh itu. Hari itu, aku masuk ke ruangannya. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, apa yang akan kubicarakan akan mengubah segalanya. Pak, saya mau bicara soal sesuatu di luar pekerjaan. Dia menatapku. Silakan. Aku menarik napas. Pelan. Saya ingin menjual rumah saya. Hening. Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku, seolah sedang menilai. Kenapa? Tanyanya singkat. Aku tidak menjelaskan panjang. Tidak menceritakan masalah rumah tanggaku. Aku hanya berkata, saya butuh keputusan cepat. Dia mengangguk kecil. Dokumennya lengkap. Lengkap, Pak. Beberapa hari setelah itu, semuanya berjalan cepat. Lebih cepat dari yang kubayangkan. Pengecekan, negosiasi, dan akhirnya, kesepakatan. Tidak ada drama. Tidak ada keraguan. Semuanya jelas. Dan di hari itu, aku menandatangani sesuatu yang secara diam-diam mengubah hidupku. Rumah itu bukan lagi milikku. Dan yang lebih penting, bukan lagi milik mereka. Aku tidak memberitahu siapapun. Tidak Ardi. Tidak juga ibu mertuaku.
Karena aku tahu, kalau aku mengatakan itu saat itu, akan ada pertengkaran, penolakan, atau bahkan hal yang lebih buruk. Jadi aku memilih diam. Menunggu. Bukan menunggu momen untuk membalas, tapi menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam aku diusir, aku sudah tahu satu hal. Aku tidak kehilangan apapun. Justru, aku sudah melepaskan semuanya sebelum mereka memintanya. Dan sekarang, mereka masih tinggal di rumah itu. Masih merasa itu milik mereka. Masih merasa mereka punya kendali. Padahal, semuanya sudah berubah. Dan mereka belum menyadarinya. Aku tidak perlu marah. Tidak perlu kembali. Karena yang akan terjadi nanti akan berbicara dengan sendirinya. Dan saat itu datang, aku hanya perlu melihat, tanpa harus mengatakan satu kata pun. Hari penagihan. 2 minggu setelah aku pergi, hidupku berjalan lebih tenang dari yang pernah kubayangkan. Tidak ada suara yang menyalahkan. Tidak ada tatapan yang membuatku merasa kecil. Tidak ada rasa takut, hanya karena aku pulang terlambat. Aku mulai terbiasa dengan kesendirian. Bangun pagi tanpa tekanan. Pergi kerja tanpa beban emosional. Pulang ke tempat yang mungkin sederhana, tapi jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Sementara itu, di tempat lain, di rumah yang dulu kutinggali, semuanya masih terlihat normal. Setidaknya, di awal. Ardi masih tinggal di sana. Begitu juga dengan ibunya. Mereka masih menjalani hari seperti biasa. Makan, menonton televisi, beraktivitas, seolah tidak ada yang berubah. Karena bagi mereka, aku hanya pergi. Dan rumah itu tetap milik mereka. Sampai hari itu datang. Pagi itu, suasana rumah masih sama seperti biasanya. Pintu tertutup. Halaman sepi. Sampai sebuah mobil berhenti di depan rumah. Bukan mobil biasa. Hitam. Bersih. Dengan kesan yang tidak bisa dianggap remeh. 2 orang turun dari dalamnya. Berpakaian rapi, membawa map. Langkah mereka tenang, tapi pasti. Mereka berjalan menuju pintu. Mengetuk. Dari dalam, terdengar langkah kaki. Pintu terbuka. Ardi berdiri di sana. Melihat 2 orang asing di depannya. Iya? Tanyanya. Salah satu dari mereka mengangguk sopan. Kami dari pihak pemilik baru rumah ini. Hening. Kalimat itu tidak langsung dipahami. Pemilik baru? Ulang Ardi. Nada suaranya mulai berubah. Iya, kami datang untuk menyampaikan pemberitahuan resmi. Orang itu membuka map, mengeluarkan beberapa dokumen, menunjukkannya. Ardi mengambil kertas itu, membaca, pelan, lalu, lebih cepat. Wajahnya berubah. Apa ini maksudnya? Suaranya mulai naik. Orang itu tetap tenang. Rumah ini sudah berpindah ke pemilikan 2 minggu yang lalu. Hening. Seperti ada sesuatu yang runtuh, tanpa suara. Gak mungkin, bisik Ardi. Dari dalam, ibu mertuaku keluar. Ada apa? Ardi tidak langsung menjawab. Dia masih menatap dokumen itu, seolah berharap semuanya akan berubah. Tapi tidak. Semuanya jelas. Legal. Sah. Rumah ini sudah dijual. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulutnya sendiri. Ibu mertuaku langsung menatap tajam. Apa maksudnya dijual? Orang dari luar itu kembali berbicara. Pemilik sebelumnya sudah menyelesaikan semua proses. Kami hanya menjalankan prosedur. Pemilik sebelumnya. Suara ibu mertuaku mulai bergetar. Siapa? Hening. Beberapa detik. Dan jawaban itu tidak perlu dijelaskan panjang. Karena hanya ada satu nama yang mungkin. Rina. Aku. Ardi langsung mengeluarkan ponselnya.
Tangannya gemetar. Mencari nomor. Menekan. Menunggu. Tapi di tempat lain, aku hanya melihat layar ponselku menyala. Nama itu muncul. Dan aku tidak mengangkatnya. Di depan rumah itu, situasi mulai berubah. Kami memberikan waktu untuk pengosongan, kata pria itu. Nada suaranya tetap datar. Tidak ada emosi. Tidak ada kompromi. Kalau tidak, kami akan mengambil langkah sesuai prosedur. Kalimat itu seperti penutup. Tidak ada ruang negosiasi. Tidak ada ruang penolakan. Hanya kenyataan. Pintu rumah itu, yang dulu terasa hangat, sekarang menjadi tempat di mana semuanya mulai runtuh. Dan aku tidak perlu berada di sana untuk melihatnya. Karena aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan ini baru awal. Penyesalan yang terlambat. Setelah orang-orang itu pergi, rumah itu tidak lagi terasa sama. Bukan karena bentuknya berubah. Bukan karena barang-barangnya hilang. Tapi karena kenyataan sudah masuk dan tidak bisa lagi diabaikan. Ardi masih berdiri di dekat pintu. Dokumen itu masih di tangannya. Kertas yang tadi hanya terlihat seperti tulisan biasa, sekarang terasa seperti keputusan yang tidak bisa dibalik. Ibu mertuaku duduk di kursi. Wajahnya tegang. Matanya tidak lagi setajam biasanya. Apa maksudnya ini? Suaranya pelan. Bukan lagi nada menilai. Bukan lagi suara yang penuh kontrol. Tapi, bingung. Ardi tidak langsung menjawab. Dia masih membaca ulang, seolah berharap ada kesalahan. Tapi tidak ada. Semua jelas. Nama pemilik baru. Tanggal transaksi. Tanda tangan. Dan yang paling jelas, nama penjualnya. Rina. Aku. Tangannya mulai gemetar. Dia langsung mengambil ponsel lagi. Menekan nomor itu. Menunggu. Nada sambung terdengar. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tapi tidak ada jawaban. Angkat, gumamnya. Seperti memohon, walaupun hanya pada nada dering. Tapi panggilan itu berakhir. Tidak dijawab. Dia mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Tapi hasilnya sama. Kosong. Di sisi lain, aku melihat nama itu muncul di layar ponselku. Berulang kali. Tanpa henti. Tapi aku hanya menatapnya, tanpa bergerak. Bukan karena aku ingin membalas. Bukan karena aku ingin membuat mereka menderita. Tapi karena aku sudah selesai. Sementara itu, di rumah itu, suasana mulai berubah menjadi tegang. Apa dia yang jual rumah ini? Tanya ibu mertuaku. Ardi mengangguk pelan. Wajahnya mulai pucat. Tanpa bilang apa-apa. Nada suara itu kembali naik. Tapi kali ini, bukan karena marah padaku. Lebih ke panik. Aku gak tahu, jawab Ardi. Untuk pertama kalinya, dia terdengar tidak yakin. Tidak punya kendali. Tidak tahu harus melakukan apa. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Tangannya masih menggenggam ponsel. Kenapa dia bisa jual? Pertanyaan itu keluar, tapi tidak ada yang menjawab. Karena sebenarnya, jawabannya sederhana. Karena rumah itu memang milikku. Dan itu sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka sadari. Atau tidak pernah mereka pedulikan. Ibu mertuaku mulai berdiri. Apa kita harus keluar dari rumah ini? Kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena selama ini, mereka merasa aman, merasa punya tempat, merasa berhak. Tapi sekarang, semuanya berubah. Ardi berhenti berjalan, menatap sekeliling rumah itu. Dinding, sofa, meja. Semua yang dulu terasa milik mereka, sekarang hanya sementara. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang dulu pernah kurasakan. Kehilangan. Dia duduk pelan, menatap kosong.
Aku harus ngomong sama dia, katanya pelan. Bukan lagi nada tinggi. Bukan lagi marah. Tapi, lemah. Dia mencoba menelepon lagi. Kali ini lebih lama. Lebih berharap. Tapi tetap, tidak ada jawaban. Hari itu, rumah itu tidak lagi dipenuhi suara televisi. Tidak ada obrolan santai. Yang ada hanya diam. Tapi diam yang berbeda. Diam yang penuh tekanan. Diam yang penuh ketakutan. Dan perlahan, kesadaran itu mulai datang. Apa yang mereka lakukan padaku? Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka anggap sepele? Semuanya kembali. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk keadaan. Dan sekarang, mereka berada di posisi yang dulu mereka berikan padaku. Tidak punya kendali, tidak punya tempat, dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hari berikutnya, semuanya semakin jelas. Surat resmi datang. Peringatan diberikan. Waktu mereka semakin sedikit. Dan setiap hari, Ardi mencoba menghubungiku. Pesan masuk. Panggilan tak terjawab. Permintaan maaf. Penjelasan. Harapan untuk berbicara. Tapi aku tetap diam. Karena tidak semua hal perlu dibalas dengan kata-kata. Kadang, kenyataan itu sendiri sudah cukup. Dan penyesalan tidak selalu datang tepat waktu. Kadang, datang saat semuanya sudah terlambat. Akhir yang membuka mata. Beberapa hari setelah itu, semuanya benar-benar berakhir. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan teriakan, tapi dengan kenyataan. Pagi itu, mobil yang sama kembali datang. Hitam, tenang, tanpa banyak suara. Orang-orang itu turun lagi, membawa dokumen, membawa keputusan yang tidak bisa diubah. Pintu rumah itu terbuka, tapi kali ini, tidak ada lagi rasa percaya diri di dalamnya. Tidak ada lagi sikap seolah semuanya milik mereka. Yang ada, hanya sisa-sisa dari sesuatu yang sudah hilang. Ardi berdiri di depan pintu. Wajahnya lelah. Matanya tidak lagi setajam dulu. Di belakangnya, ibu mertuaku duduk diam. Tidak banyak bicara. Seolah semua yang terjadi terlalu berat untuk diterima. Kami datang untuk proses pengosongan, kata pria itu. Nada suaranya tetap sama. Datar, tegas, tanpa emosi. Dan kali ini, tidak ada yang membantah. Tidak ada yang berteriak. Karena mereka tahu, ini bukan lagi soal bisa atau tidak, tapi soal harus. Barang-barang mulai dikeluarkan. Satu persatu. Sofa, meja, kardus. Semua yang dulu terasa seperti bagian dari rumah, sekarang hanya benda yang dipindahkan. Dan di tengah semua itu, Ardi berdiri diam, melihat semuanya. Mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami. Apa yang dulu dia ucapkan, sekarang kembali padanya. Angkat kaki dari rumah ini. Kalimat itu, yang dulu dia katakan padaku, sekarang menjadi kenyataan untuk dirinya sendiri. Tanpa perlu aku ulangi. Tanpa perlu aku hadir. Semua terjadi dengan sendirinya. Di tempat lain, aku duduk di ruang kecilku. Dengan secangkir teh hangat di tangan. Pagi itu tenang, tidak ada suara yang mengganggu, tidak ada tekanan, hanya aku, dan hidup yang mulai terasa ringan. Ponselku tergeletak di meja. Masih ada beberapa pesan masuk, dari Ardi. Pesan panjang, permintaan maaf, penyesalan, harapan, untuk memperbaiki semuanya. Aku membacanya, pelan, sampai selesai. Dan untuk beberapa detik, aku hanya diam. Bukan karena aku bingung. Bukan karena aku ragu. Tapi karena, aku akhirnya benar-benar mengerti. Beberapa hal, tidak bisa kembali. Bukan karena tidak ada kesempatan. Tapi karena, sudah terlalu jauh rusaknya.
Aku meletakkan ponsel itu tanpa membalas. Bukan karena aku ingin menyakiti, tapi karena aku sudah memilih. Memilih diriku sendiri. Memilih untuk tidak kembali ke tempat yang pernah membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku berdiri, membuka jendela. Udara pagi masuk perlahan, segar, ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan, bukan juga senyum untuk menutupi sesuatu, tapi senyum yang benar-benar datang dari dalam. Karena aku tahu, aku sudah melewati semuanya. Aku tidak lagi berada di tempat itu, tidak lagi terjebak dalam rasa yang sama. Dan yang paling penting, aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Rumah itu mungkin sudah bukan milikku, tapi kedamaian ini akhirnya kembali. Dan aku sadar satu hal, rumah bukan tentang dinding, bukan tentang siapa yang tinggal di dalamnya, tapi tentang bagaimana kita diperlakukan. Dan saat tempat itu tidak lagi memberi kita rasa aman, pergi bukanlah kekalahan, tapi keberanian. Aku tidak membalas pesan itu, tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu hidupku sudah bergerak ke depan, dan kali ini aku tidak akan kembali ke tempat yang pernah membuatku merasa tidak berharga. Kadang orang baru sadar nilai seseorang saat semuanya sudah hilang, dan tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Kalau kalian di posisiku, apa kalian akan memaafkan atau memilih pergi selamanya? Tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena mungkin cerita berikutnya lebih dekat dengan hidup kalian dari yang kalian kira. Semoga kita semua dijauhkan dari hubungan yang menyakitkan dan dipertemukan dengan orang yang benar-benar menghargai kita.